Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ZK Tanaman. Kali ini saya akan membahas tentang cara menanam lobak. Salah satu jenis sayuran yang mungkin banyak dijumpai di beberapa pasar modern, kini budidaya lobak sangat mungkin untuk dikembangkan. Melihat potensinya yang kurang banyak dikembangkan di Indonesia, lobak sebenarnya menjadi jenis sayuran yang bisa mendatangkan keuntungan. Bentuknya yang mirip dengan wortel, namun intensitas kebutuhan lobak umumnya kurang dominan untuk masyarakat. Padahal, lobak memiliki manfaat yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh, sehingga banyak dicari di pasaran. Walaupun permintaannya tak seintens dengan jenis sayuran lainnya, Anda bisa mengambil peluang lainnya dari lobak untuk kualitas ekspor. Kini, sektor agribisnis mendapatkan peluang yang cukup bagus, utamanya untuk tujuan ekspor. Lobak yang berkualitas tentu memiliki harga jual yang tidak sedikit. Dengan membidik pasar luar negeri, Anda bisa berpeluang untuk masuk dalam agribisnis budidaya lobak. Tapi, bagi Anda yang tidak memiliki banyak lahan untuk bertanam, tentu saja cara menanam lobak di polybag adalah solusi yang pas. Nah, agar budidaya lobak putih yang Anda lakukan bisa berhasil, yuk pelajari dulu cara menanam lobak dari penjelasan berikut. Yang pertama, pilih jenis lobak putih terbaik. Jenis lobak putih ada beberapa macam di pasaran. Sebelum membudidayakannya, Anda disarankan untuk memilih jenis lobak putih yang terbaik. Jenis lobak artinya Anda harus memilih lobak putih yang paling diminati pasar. Ini berkaitan dengan ukuran, warna, tekstur, rasa, dan lainnya. Ada beberapa jenis lobak putih yang bisa Anda pilih. Di antaranya adalah Golden Globe, Cartier, White Stars Burr. Anda bisa memilih salah satu atau beberapa jenis lobak putih tersebut untuk dibudidayakan. Sebab, ketiga jenis lobak tersebut memiliki budidaya yang hampir sama, yaitu antara 40-60 hari. Selain tiga jenis lobak putih tersebut, ada juga jenis lobak yang memiliki waktu budidaya lebih panjang, seperti White Chinese. Yang kedua, syarat tumbuh tanaman lobak putih. Syarat tumbuh tanaman lobak cocok untuk ditanam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasannya. Syarat tumbuh lobak. Ketinggian tempat. Tanaman lobak bisa dibudidayakan di dataran tinggi maupun dataran rendah. Namun, ketinggian tempat yang paling optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan lobak putih adalah 400 mdpl. Tekstur tanah. Tanaman lobak menyukai tanah yang memiliki tekstur remah, mengandung bahan organik tinggi, tanah berkonsistensi lembab, mengandung mikroorganisme tinggi dan subur. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk memberikan pupuk organik untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan lobak secara optimal. Lahan tidak mengandung bebatuan atau kerikil. pH tanah yang baik antara 5-6. Kebutuhan air tanaman lobak cukup besar. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa tempat budidaya lobak Anda dekat dan mudah untuk mendapatkan air. Waktu tanam yang baik adalah saat musim hujan atau awal musim kemarau. Anda masih tetap bisa menanam lobak putih saat musim kemarau, asalkan tanaman masih mendapatkan air dalam jumlah cukup. Temperatur udara yang cocok untuk tanaman lobak adalah 12,77 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Namun, suhu yang optimal adalah 30 derajat Celcius. Kelembapan udara yang optimal adalah 91% dengan curah hujan 3.500 mm per tahun. Ketiga, cara budidaya lobak di polybag. Persiapan media tanam lobak putih harus dipersiapkan dengan benar, agar nantinya lobak putih bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Agar lobak yang ditanamkan polybag bisa tumbuh secara optimal, Anda disarankan untuk mengikuti langkah berikut. Siapkan tanah dengan cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Siapkan 100 gram GDM SEM granul bioorganik. Siapkan 100 gram GDM Black Boss, air. Lalu untuk alatnya, siapkan polybag berukuran 20 cm sebanyak 10 biji. Selanjutnya, siapkan benih lobak berkualitas dengan daya kecambah minimal 75%. Buat 2 lubang pada media tanam dengan kedalaman sekitar 5 cm. Masukkan benih ke dalam lubang tanam, kemudian tutup kembali dengan tanah. Sirami media tanam dengan air sehingga tanah lembab. Itu adalah panduan cara menanam lobak di polybag. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, Anda hanya perlu menanam lobak secara langsung di polybag tanpa harus menyemainya di media penyemaian. Setelah melalui proses penanaman tersebut, selanjutnya lakukan perawatan agar tanaman lobak bisa tumbuh secara optimal dan tidak terganggu oleh hama penyakit. Cara merawat lobak.
Lobak yang sudah ditanam harus dirawat agar tidak terganggu oleh hama penyakit. Agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, berikut ini adalah cara merawat lobak. Yang pertama, penyiraman tanaman lobak. Penyiraman tanaman harus dilakukan secara rutin setiap hari. Penyiraman penting untuk dilakukan secara rutin karena tanaman lobak membutuhkan kelembapan yang cukup. Selain itu, tanaman lobak juga sangat dibutuhkan untuk proses pembentukan umbi lobak. Hal ini dikarenakan umbi lobak mengandung air dalam jumlah yang cukup tinggi. Yang kedua, pendangiran. Pendangiran atau penggemburan tanah penting dilakukan agar tanah menjadi lebih gembur. Dengan penggemburan tanah ini, maka umbi lobak bisa tumbuh dengan baik. Yang ketiga, pencegahan hama penyakit. Pencegahan hama penyakit sangat penting untuk dilakukan agar lobak tidak terserang hama penyakit. Lakukan pencegahan hama penyakit dengan cara menjaga kesehatan media tanam. Cara yang paling penting dan optimal untuk mencegah hama penyakit adalah mengaplikasikan produk yang mengandung mikroorganisme baik. Cara panen lobak. Setelah berumur 2 bulan, tanaman lobak bisa dimulai dipanen. Anda harus melakukan pemanenan secara tepat waktu, sebab pemanenan lobak yang terlambat dapat menyebabkan umbi kehilangan kualitas. Lobak yang dipanen dalam waktu terlambat bisa menyebabkan umbi lebih berserat atau berkayu dan rasanya menjadi tidak enak. Hal ini dapat menyebabkan lobak tidak laku dijual. Itu adalah panduan cara menanam lobak putih di polybag. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.